Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk PT IKA hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 4, yaitu membahas tentang Big Data. Selanjutnya ada pengantar di sini. Pertama, ada banyak perdebatan yang signifikan tentang apa itu Big Data dan apa jenis keterampilan yang diperlukan untuk penggunaan terbaik dari Big Data tersebut. Nah, dari gambar ini adalah perkembangan data dan munculnya sumber data yang besar. Yang pertama, pada tahun 1990-an ada RDBMS dan data warehouse seperti SAP dan Oracle. Lalu ada pada tahun 2000-an ada konten dan digital asset management, contohnya adalah Microsoft Office dan juga PDF. Selanjutnya pada tahun 2010-an ada NoSQL dan Key Value. Nah, di sini muncul baru media sosial seperti Facebook, SMS, YouTube, Twitter, Wikipedia, dan lainnya. Selanjutnya, banyak yang menulis tentang big data dan kebutuhan untuk analisis yang canggih dalam bidang industri, akademisi, pemerintah, dan bidang lainnya. Lalu ketersediaan sumber data baru dan munculnya peluang analitis yang lebih kompleks telah menciptakan kebutuhan untuk memikirkan kembali arsitektur data yang ada untuk memungkinkan analisis yang dapat lebih optimal dari pemanfaatan big data. Karena ada sumber data baru, di sini kita harus lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan dari big datanya. Karena sudah banyak peluang-peluang analitis yang lebih kompleks dari sebelumnya. Selanjutnya, pada bab ini juga menjelaskan konsep utama big data, mengapa analisis canggih ini diperlukan, apa perbedaan antara data science dan business intelligence, dan apa peran yang diperlukan oleh ekosistem big data. Nah, ini adalah perbedaan data science dan business intelligence. Yang pertama ada data science, di sini ada analitik prediksi dan data miningnya, tipikal teknik dan tipe datanya ada optimasi, permodelan, prediksi, peramalan, analisis statik, lalu ada data terstruktur atau tidak terstruktur, banyak jenis sumber yang berbeda-beda, dataset yang sangat besar. Ini masuk dari tipikal dan tipe data dari data science. Dan ada pernyataan umum yang digunakannya juga dari data science, apa skenario yang optimal untuk bisnis Anda? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana jika tren ini terus berlanjut? Mengapa hal ini terjadi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum apabila kita menggunakan data science. Nah, selanjutnya ada business intelligence. Nah, business intelligence, tipikal teknik dan tipe datanya ada yang membuat bentuk laporan standar dan ad hoc, dashboard, alert, query, detail pada permintaan, lalu data terstruktur, sedikit jenis sumber yang berbeda, dataset tidak begitu besar. Ini perbedaannya ya, kalau untuk data science tadi datasetnya sangat besar, Eee, terus kalau untuk bisnis intelijen itu tidak terlalu besar. Nah, pertanyaan umum yang sering digunakan pada bisnis intelijen itu, apa yang terjadi pada 3 bulan terakhir dan berapa banyak item barang tertentu yang terjual? Ini, beberapa perbedaan dari data science dan bisnis intelijen. Selanjutnya ada gambaran umum big data. Dapat dilihat di sini ada 4, seperti yang ada di gambar. Yang pertama ada data, data itu ada fact, description of the work, yaitu adalah fakta-fakta yang dikumpulkan nantinya dan dideskripsikan, dari kalimat. Ada informasi, capture data dan knowledge. Nah, di informasi ini prosesnya adalah merekam atau mengambil data dan knowledge pada satu waktu yang tertentu, dan data serta knowledge dapat terus berubah setiap saat. Jadi kita di sini bisa merekam mengambil data sama pengetahuan atau knowledge-nya dalam satu waktu, dan juga data ini juga dapat berubah-ubah setiap saat.
Yang ketiga ada knowledge, our personal map model of the world. Nah, di sini adalah, apa sih yang kita ketahui tentang ilmu pengetahuan dan, untuk setiap manusia atau setiap orang, kita menyimpan ilmu itu hanya di dalam otak kita, tidak ada yang lainnya. Makanya di sini digambarkan dengan otak, karena, kita berpikir, kita bertindak, dan lain-lain itu semuanya dioperasikan oleh otak. Selanjutnya adalah decision, informed action, atau ini merupakan tindakan dari informasi yang telah diterima. Jadi dari tadi berupa data, data diolah menjadi informasi, lalu setelah diinformasikan jadi ilmu pengetahuan untuk kita. Nah, dari informasi ini, aksinya atau tindakannya apa, gitu ya. Di sini ini gambaran umumnya. Selanjutnya ada pengertian big data menurut para ahli. Yang pertama menurut Horowitz et al. Berarti ini ada beberapa penulis atau pengemuka pada tahun 2013 mengemukakan bahwa big data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Jadi menurut si Hootsuite ini nih, dia, big data itu sekumpulan data yang tidak bisa lagi, eee, ditangani oleh komputer yang konvensional, harus yang lebih canggih lagi, harus yang lebih berkembang lagi. Lalu yang kedua menurut McKinsey Global pada tahun 2011, big data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala atau volume, distribusi atau velocity, keragaman variety yang sangat besar, dan atau abadi sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru atau informasi yang bermakna. Jadi kalau menurut si McKinsey Global ini, big data itu memiliki beberapa, memiliki beberapa skala, distribusi, dan keragaman bagaimana penyampaian informasinya. Selanjutnya, di sini ada berbagai macam big data. Di sini ada big data dengan 6 V. Yang pertama ada volume, yaitu jumlah data yang dihasilkan dalam ukuran petabyte ke zettabyte, ya. Yang kedua ada variety, yaitu data yang masuk dalam berbagai format, terstruktur, semi terstruktur, dan tidak struktur. Selanjutnya ada velocity, kecepatan data yang dibuat, digenerate, atau ditangkap dan dialirkan dari streaming real time. Jadi ini untuk velocity ini pengambilan datanya adalah secara real time. Ada veracity, yaitu analisis yang digunakan pada data akan lebih bermanfaat bila akurasi datanya ditingkatkan. Jadi datanya harus akurat gitu. Selanjutnya ada value, data yang memiliki nilai guna, jadi big data juga harus bernilai guna atau harus berguna informasinya. Yang terakhir ada variability, yaitu perubahan data selama pemrosesan dan life cycle-nya. Jadi karena kita berkembang setiap harinya atau setiap waktu, pasti ada perubahan-perubahan data selama prosesnya. Selanjutnya yang kedua ada big data dengan 10 V, kalau yang tadi dengan 6 V. Yang pertama ada volume juga sama, ada ukuran data, ada velocity kecepatan data yang dihasilkan, variety berbagai tipe data yang dihasilkan, veracity yaitu akurasi data yang kita temukan atau yang kita kumpulkan, ada value, data yang punya nilai guna, jadi datanya harus bernilai guna. Jika datanya tidak bernilai guna, untuk apa diolah, ya. Lalu ada validity, kualitas data, tata kelola, pengelolaan data master secara masif. Variability, ada perilaku berkembang dinamis dari sumber data. Ada venue, data heterogen yang didistribusikan dari beberapa platform. Jadi tidak hanya satu platform yang mendistribusikan data. Selanjutnya ada vocabulary,
yaitu model data, semantik yang menggambarkan struktur data, dan terakhir adalah vagueness, yaitu teka-teki terhadap teknik mining, big data, tools, dan tools yang digunakan. Nah, masih ada lagi di sini yang tadi ada 6, ada 10, dan ini adalah 3 V pada big data. Yang pertama volume, contohnya di sini adalah Facebook. Facebook dapat menghasilkan 10 terabyte data baru setiap hari dan Twitter 7 terabyte. Lalu Microsoft juga memiliki 1 juta server walaupun dia masih kurang banyak dari Google, tetapi sudah lebih banyak dari Amazon. Jadi Google ini servernya lebih banyak dibanding Microsoft dan Amazon menurut penelitian si Ballmer pada tahun 2013. Yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan data yang masuk per jam, per detik, dan lain-lainnya, per menit, ya. Terus weblog dan transfer data asinkronus yang dapat menangkap apa saja yang dilakukan oleh pengguna. Jadi apa saja yang dilakukan pengguna bisa ditangkap datanya, apakah dia sedang melakukan apa, lokasinya di mana, gitu kan. Yang ketiga ada variety, yaitu kumpulan dari berbagai macam data yang terstruktur sampai terstruktur maupun tidak terstruktur. Dan juga tampilan data semakin komprehensif, lengkap, dan menyeluruh. Jadi semakin banyaknya data itu akan semakin lengkap dan semakin menyeluruh. Nah, ini adalah rangkuman yang 3 V di atas ditambah dengan veracity. Ada data at scale, terabyte ke petabyte data, ada volume, tadi ada variety juga, data in many form, terstruktur, tidak terstruktur, teks, multimedia, jenis datanya, ada velocity, data in motion, yaitu analisis data streaming untuk mengambil keputusan pada sepersekian detik. Jadi dia bisa mengambil keputusan sekian detik. Jadi sangat cepat untuk pengambilan keputusannya. Dan yang terakhir ada veracity, yaitu data uncertainly, yaitu mengelola keadaan dan kepastian kondisi data, apakah data benar atau salah. Oke, kita lanjut. Di sini ada 2 kelompok teknologi big data. Yang pertama ada batch processing, yang mana digunakan untuk menganalisis data yang sudah settle data at rest pada satu waktu tertentu. Dan yang kedua ada streaming processing, yang mana digunakan untuk menganalisis data yang terus-menerus terupdate pada setiap waktu atau juga disebut dengan data in motion. Ini adalah tanggapannya ya. Ada stream atau spark and storm, di sini ada batch, ini ada gigabyte, terabyte. Dia kalau stream itu memori, batch ke disk ya. Selanjutnya ekosistem big data. Yang pertama ada di data device atau perangkat dari datanya. Ini di sini data device-nya, perangkat datanya banyak ya, ada cellphone, GPS, MP3 player, dan lain-lain. Selanjutnya ada data collector, yaitu mengumpulkan datanya bisa dari government, medical, internet, retail, finansial, phone, TV, dan lain-lain juga. Tergantung dari kebutuhan datanya. Yang ketiga ada data aggregator, yaitu kompilasi informasi dari database dengan tujuan untuk mempersiapkan dataset gabungan untuk pengelolaan data. Yang ketiga data aggregator bisa diambil dari marketer, employee, web lagi private investigator, lawyer, dan lain-lain. Yang keempat adalah data user atau buyer, yaitu pengguna data. Di sini adalah pengguna datanya. Ya. Selanjutnya, bidang pekerjaan baru Big Data Analytics. Jadi, Big Data ini juga bisa membuat ada pekerjaan baru, yaitu Big Data Analytics salah satunya. Yang pertama adalah Data Science yang masuk Big Data Analytics, yang masuk ke bidang pekerjaannya. Di sini data scientist adalah orang-orang dengan latar belakang yang kuat dalam algoritma sistem cerdas, matematika terapan, atau ilmu pengetahuan lain melalui referensi data dan eksplorasi. Ya, ini. Jadi dia harus dengan orang-orang yang berlatar belakang
kuat tentang algoritma. Yang kedua, data savvy profesional, yaitu orang-orang yang berpikir tentang data, bagaimana mengajukan pertanyaan atau goal yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan harus mampu memahami serta mengklarifikasi hasil analisis yang diterima. Jadi apabila dia sudah menerima analisis dari ahli lainnya, dia harus bisa mengklarifikasi hasilnya. Lalu teknologi dan data enabler, yang di sini adalah orang-orang yang mampu memberikan dukungan integrasi antara data dengan teknologi yang sesuai dan yang paling berkembang saat ini. Oke, selanjutnya ada Big Data Analytics. Analitik adalah suatu cara untuk mengeksplorasi, menyelidiki, atau memahami secara mendalam suatu objek sampai ke akar-akarnya, ya. Lalu, hasil analitik biasanya tidak menyebabkan banyak kebingungan karena konteksnya biasanya membuat makna yang jelas. Jadi analisis ini adalah cara kita bagaimana menyelidiki, memahami suatu objek itu sampai ke akar-akarnya dari A sampai Z lah, dikupas habis, dan hasilnya pun sangat jelas karena kita sudah mengupas habis sampai ke akarnya. Nah, ini adalah perkembangan yang dari DSS menjadi BI kemudian menjadi analitik yang ini ya. Yaitu pada tahun 1970 adanya DSS, kemudian muncul bisnis intelijen atau BI pada tahun 1990 dan dari bisnis intelijen menjadi analitik pada tahun 2010. Selanjutnya ini masih termasuk tadi masuk ke bagian Big Data Analytics. Yang pertama, BI dapat dilihat sebagai istilah umum untuk semua aplikasi yang mendukung DSS. Jadi BI ini didukung oleh DSS, ya. Dan bagaimana hal tersebut dapat ditafsirkan dalam industri yang semakin meluas sampai di kalangan akademisi. Yang kedua, BI berevolusi dari DSS dan orang-orang dapat berargumentasi bahwa analitik juga berevolusi dari BI. Jadi DSS berevolusi menjadi BI, BI berevolusi menjadi analitik. Dengan demikian, analitik merupakan istilah umum untuk aplikasi analisis data. Lalu yang ketiga, Big Data Analytics adalah alat dan teknik analisis yang sangat membantu dalam memahami big data dengan syarat algoritma. Kemudian alat-alat ini harus mampu bekerja dengan jumlah besar pada kondisi yang real-time dan pada data yang berbeda. Selanjutnya nomor 4, contoh perusahaan yang menggunakan big data adalah Starbucks. Nah, misalnya pada saat Starbucks memperkenalkan produk baru yang akan mulai dipasarkan, lalu setelah si produknya ini dipasarkan, maka pihak Starbucks ini akan memantau pemasaran dari produk itu melalui blog, Twitter, Instagram, dan media lainnya untuk melihat reaksi atau penilaian dari si pelanggannya. Oke, selanjutnya kecerdasan buatan. Oke, di sini mengapa sih kita memerlukan AI, ya kan, atau artificial intelligence? Alasan yang pertama adalah hampir semua permasalahan dapat dipecahkan dengan bantuan komputer pada saat ini. Yang kedua, masalah-masalah yang ditemukan semakin kompleks yang tidak mungkin diselesaikan dengan cara yang manual. Yang ketiga, dengan menggunakan AI, tidak ada keterbatasan penggunaan hardware. Dan yang terakhir, komputer dapat bertindak seperti manusia. Selanjutnya, pengertian AI menurut para ahli. Yang pertama, menurut Simon, pada tahun 1987
mengemukakan bahwa AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah kecerdasan. Selanjutnya yang kedua menulis Rich and Knight pada tahun 1991, dia mengemukakan bahwa kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Oke, selanjutnya ada kategori definisi AI. Yang pertama, system that think like human, yaitu berpikir seperti manusia. Kategorinya yang pertama adalah si AI ini dapat berpikir seperti manusia. Yang kedua adalah system that think rationally, yaitu berpikir rasional. Jadi si AI juga bisa berpikir secara rasional. Selanjutnya adalah sistem that acts like human, yaitu bertindak seperti manusia. Bagaimana si AI ini dapat bertindak seperti manusia? Dan yang keempat adalah sistem that act rationally, yaitu bertindak secara rasional. Ini adalah kategori dari definisi AI. Selanjutnya pendekatan AI. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu pendekatan dasar ilmiah timbul sebelum invasi ke komputer. Ini tidak sama dengan kasus mesin uap ya, dan dapat diatasi dengan berkembangnya teknologi lanjutan. Mereka tidak mengakibatkan tingkat pada konsepnya. Jadi dia tetap hanya seperti melanjutkan perkembangan yang sudah ada, kalau untuk pendekatan ilmiah. Jadi, melakukan penelitian-penelitian seperti yang sudah ada, tetapi hanya dikembangkan lagi. Lalu yang kedua adalah pendekatan teknik, yaitu an engineering approach, yaitu usaha untuk menghindari definisi AI, tetapi ingin mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan dunia nyata atau real problem. Jadi kalau untuk yang pendekatan teknik ini dia menghindari si definisi AI-nya itu seperti apa dan, ingin mengatasi dan memecahkan persoalan yang nyata, tidak kalau seperti AI kan lebih ke seperti, apa ya, masa depan gitu ya. Oke, selanjutnya mengapa kita perlu mempelajari AI? Yang pertama, AI mempresentasikan bagian tengah atau inti dari ilmu komputer atau computer science. Yang kedua, AI mewujudkan suatu bentuk ketidaktepatan dari komputasi atau karakteristik dalam matematika. Yang ketiga, AI mempunyai suatu kekuatan alami antar cabang ilmu. AI juga adalah bagian dari ilmu teknik dari cognitive science, di mana cognitive science adalah suatu perpaduan ilmu filsafat, ilmu linguistik, dan ilmu psikologi. Selanjutnya, sejarah AI. Nah, di sini ada sejarah AI, dimulai pada tahun 1950, ada seorang ilmuwan matematika bernama Alan Turing menyatakan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang tersedia, lalu mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Gitu. Sedangkan manusia bisa melakukan keputusan berdasarkan informasi. Terus maka para ilmuwan lain pun semakin yakin dan semangat untuk menciptakan mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia. Selanjutnya, pada tahun 1956, Artificial Intelligence atau AI pertama tercerus dari John McCarthy dalam sebuah program AI Dermot Summer Research Project on Artificial Intelligence atau GSRPAI. Nah, pengembangan AI saat ini cenderung lambat pada saat si John McCarthy ini tuh cenderung lambat, tetapi proyek inilah yang memulai peluang AI hingga bisa berkembang seperti saat ini.
Jadi karena AI-nya tercetus pada tahun 1956, walaupun cenderung lambat perkembangannya, tetapi ini seperti menyatakan bahwa AI itu bisa berjalan untuk ke depannya. Lalu pada tahun 1960, nah pada masa ini AI sangat berkembang pesat, sudah mulai berkembang pesat, di mana komputer kini telah mampu menampung lebih banyak informasi dan lebih mudah untuk mendapat akses yang cepat dan murah. Beberapa algoritma mesin learning juga mulai dipakai untuk menyelesaikan permasalahan spesifik. Seperti contohnya adalah Natural Language Processing atau NLP pertama bernama Student adalah model AI yang pertama yang dibuat oleh Lisp untuk menyelesaikan permasalahan aljabar. Jadi di sini yang disebut nih, salah satu contoh dari algoritma mesin learning. Selanjutnya pada tahun 1972, Jepang menciptakan Wabot 1, yaitu robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta juga berbicara. Lalu pada tahun 1990, banyak milestone yang dicapai AI yang menjadi magnet pemikat untuk banyak perusahaan Amerika berinvestasi. Nah, di sini juga pada saat tahun 90-an ini, peran pemerintahan Jepang yang yakin terhadap pengembangan komputer pintar juga sangat berpengaruh pada pesatnya perkembangan AI pada tahun 90-an. Lalu pada tahun 1997, di sini mesin Deep Blue pertama kali dikeluarkan oleh IBM yang dapat mengalahkan pemain catur kelas dunia, Garry Kasparov, yang menjadi berita besar pada perkembangan AI di masa itu. Nah, pada tahun yang sama juga, Windows mengimplementasi penggunaan speech recognition software pada Dragon System yang diciptakannya. Lalu pada tahun 1998, Dave Hampton dan Caleb Chang berhasil mengimplementasi AI tidak hanya dalam pekerjaan serius tetapi juga untuk hiburan sehari-hari seperti di mainan anak-anak dan lainnya. Lalu pada tahun 1999, Artificial Intelligent Robot atau AIBO oleh Sony diciptakan. Nah, robot ini berupa anjing yang mampu berinteraksi dengan dunia luar, baik itu pemiliknya, lingkungan sekitar, bahkan AIBO dengan lainnya jika bertemu sama sesama robot jika dia bertemu. Lalu pada tahun 2000, penggunaan AI terus meningkat dan informasi seputar AI semakin banyak disebarkan. Salah satunya dengan film. Nah, film ini adalah salah satu media penyebaran informasi AI, di mana saat itu banyak film yang menceritakan tentang AI dan penggunaannya, sehingga orang semakin paham gambaran AI seperti apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, pada tahun 2000-an, banyak film-film yang menceritakan tentang AI. Lalu pada tahun 2009, Google secara diam-diam telah memulai perancangan mobil tanpa pengemudi yang akhirnya diumumkan ke publik di tahun 2014 setelah lolos dari Nevada Self-Driving Test. Nah, selanjutnya pada saat ini AI bukan lagi termasuk dari teknologi masa depan, melainkan sudah menjadi teknologi saat ini. Kini, penggunaan AI adalah hal yang umum dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan bertemu dengan banyak pemanfaatan AI yang membantu kita lebih mudah menyelesaikan berbagai tugas seperti handphone dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada sudut pandang tentang AI. Ya, ada 4 sudut pandang tentang AI. Yang pertama kita mulai dari sudut pandang kecerdasan, yaitu kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas atau berbuat seperti yang dilakukan manusia. Jadi kalau dari sudut pandang kecerdasan itu, si mesin ini bisa bertingkah laku atau bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia.
Selanjutnya, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Jadi, kalau dari penelitian ini ya seperti gimana sih si komputer ini bisa eh, melakukan sesuatu itu sebaik manusia. Selanjutnya, sudut pandang pemrograman, yaitu kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Selanjutnya ada sudut pandang bisnis, yaitu kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam penyelesaian masalah bisnis. Jadi ada 4 sudut pandang penelitian tentang AI. Nah, di sini juga ada 4 aspek kategori AI. Yang pertama, kategori berpikir manusiawi, yaitu upaya baru yang menyenangkan untuk membuat komputer berpikir, mesin-mesin bekerja dengan pikiran, dalam arti sepenuhnya dan harafiah. Ini menurut si Haugland pada tahun 1985. Selanjutnya, kategori bertindak manusiawi. Kalau yang pertama berpikir, sekarang bertindak manusiawi, yaitu seni membuat mesin-mesin yang melakukan fungsi-fungsi yang memerlukan kecerdasan atau intelijensi bila dilakukan oleh manusia. Ini menurut si Kurzweil pada tahun 1994. Yang ketiga adalah kategori berpikir rasional, adalah studi tentang kemampuan mental melalui penggunaan model-model komputasional. Ini menurut si Charniak and McDermott pada tahun 1985. Dan yang terakhir adalah kategori bertindak rasional. Kecerdasan komputasi adalah studi tentang desain atau rancangan tentang agen-agen atau benda-benda yang cerdas. Ini menurut si Boole et al. Pada tahun 1998. Nah, demikian penjelasan tentang Big Data pada hari ini. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.